Silakan ya kalau masuk. Iya, iya. Mumpung lagi kosong. Bapak jaga apa? Saya pemandu di sini. Pemandu. Kita bekerja secara aman kok ya. Oh, Kalau perlu keterangan nanti boleh kita jelaskan. boleh, boleh. Kalau ini Johan baru nggak antik. Buatan Jerman tapi bukan antik ya. Kalau ini antik. Udah berapa tahun ini, Pak? Maksudnya masjidnya. Ininya. Kalau ininya sejak masjid ini selesai dihadiahkan oleh Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina ya. Ah, Usia masjidnya per September nanti, per 10 September tahun ini, genap masjid ini berusia insya Allah 110 tahun. oh, Jadi masjid kita ini namanya Masjid Raya Al-Masyhur, Medan Delhi ya. Delhi itu nama Medan dulu mas. oh, Ya, seperti nama Jakarta, Betawi, Batavia. Jadi masjid ini dibangun pada masa kedaulatan Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah. 3 tahun pembangunannya, dari tahun 1906 sampai 1909, dengan arsitek seorang Belanda namanya A.J. Dingemans. oh. Kalau sedangkan Istana Maimun mas sudah ke sana? Sudah. Tadi baru dari sana. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan. Saya ini kan Ada sedikit. pemandu. Istana Maimun itu dibangun pada masa kedaulatan Sultan yang sama, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi yang ke-9. Ya. Jadi sebelum istana dan masjid ini dibangun, ini areal perkebunan tembakau Delhi. Intinya Delhi itu nama Medan dulu ya. Jadi pendanaan pembangunan konstruksi Istana Maimun dan masjid ini dari hasil perkebunan tembakau Delhi. Jadi Istana Maimun ketika itu menghabiskan dana sekitar 20.000 gulden, mata uang Belanda. Waktu itu ori belum ada ya. Jadi uangnya uang Sultan Delhi dari hasil perkebunan tembakau Delhi. 3 tahun pembangunannya dari tahun 1888 sampai 1891 dengan arsitek seorang perwira militer Belanda namanya Theodor van Erp. Ya. Oke, jadi Mas sudah ke sana, hampir semua bagian istana berwarna kuning seperti itu. Itu ditampilkan adalah warna keramat di Melayu ya. Itu kuning itu warna keramat di Melayu. Maka di Medan ini warna Pemko Medan adalah kuning dan hijau seperti ini ya. Karena ini tanah Melayu Delhi, Medan ini. Tanah Melayu Delhi ya. Jadi Maimun itu diambil dari nama istri Sultan Delhi yang 9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah. Nama istri beliau adalah Tengku Maimunah. Dipanggil Tengku Maimun ya. Jadi istana itu sebagai dedikasi kepada beliau atau hadiah ya, maka kita sebut Istana Maimun. Maka sekarang Istana Maimun itu ada yayasannya, yang mengelola adalah Yayasan Mahmud Ar-Rasyid ya Mas ya. Jadi masjid ini dapat menampung sekitar 1.500 jamaah. Ya. Nah, maksudnya 1.500 jamaah itu bukan di ruangan utama, ini ruangan samping ya. Masjid ini punya 5 kubah, ini kubah utama dan 4 kubah samping. Ya. Jadi tepatnya kiblatnya kalau kita berada di Medan, ini mihrabnya lihat. Kita menghadap ke barat laut, ini barat Medan. 45 derajat dari barat menuju ke barat laut ya. Oke, jadi material bangunan dari masjid ini masih asli semua, masih kecuali kacanya ya. Ini 8 pilar, masjid ini segi 8. Ini 8 pilar. Ini terbuat dari marmer Italia. Seperti kita amati ya. Ini pilar sini nggak senyawa, ini pondasi bawah. Ya. Ini di tengahnya ada poros atau asnya. Ini dimasukkan. Kita lihat ini ada sambungannya. Dimasukkan. Sampailah ke atas. Ini seperti bunga ya. Ini terbuat dari marmer Italia. Termasuk ini mimbar untuk khotbah. Ini terbuat dari marmer Italia dari Carrara. Jadi Carrara itu adalah tempat yang paling terkenal di dunia memproduksi marmer di Italia. Cenderung marmernya berwarna putih seperti ini. Ya, ini marmer Italia dari Carrara Italia. Sedangkan mihrab juga terbuat dari marmer Italia ya mas. Ini ya. Oke. Jadi masjid ini dihiasi dengan, kalau dulu kita sebut chandelier, tempat lilin ya. Ini lampu besarnya ada sarangnya, yang aslinya sarangnya. Dan yang kecil-kecil juga berasal dari Perancis, sudah dimodifikasi ya. Berasal dari Perancis ya. Oke, jadi di dinding ini ada, ini porselen, bukan marmer ya. Porselen, bukan keramik. Kelihatan seperti wallpaper. Ini adalah porselen berasal dari Tiongkok Cina ya. Ini termasuk juga kaca patri ya yang ada di dinding. Kalau
Kalau yang aslinya udah pecah semua mas. Ini yang aslinya berasal dari Tiongkok Cina. Nanti kita ke ruangan samping ada kaca besar itu, atasnya masih asli. Jadi masjid ini ya sebagaimana wajibnya masjid ya, dipakai 5 waktu dan kegiatan Islam lainnya ya. Masjid ini biasa buka pukul 4:30 pagi dan tutupnya saat setelah sholat isya ya. Jadi ini tentang Masjid Raya Al-Masyun ya, nama masjid ini Masjid Raya Al-Masyun ya. Oke, sedikit saya jelaskan tentang Sultan Delhi. Sultan Delhi yang sekarang adalah Sultan Delhi yang ke-14. Usianya 20 tahun ya. Nama beliau adalah Tengku Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi yang ke-14. Tapi beliau nggak berdomisili di Medan, duduk di atau tinggal di Semarang karena beliau masih kuliah di sana ya. Jadi ayahnya Sultan Delhi yang ke-13 meninggal pada tahun 2005 akibat kecelakaan helikopter di Lok Sumawe, Aceh. Beliau seorang perwira militer dan juga Sultan Delhi yang ke-13 namanya Tengku Otman Mahmud Badra Perkasa Alamsyah. Kalau masnya udah ke istana memang kan di dinding itu ada foto beliau dengan pakaian militer namanya Tito Otman ya. Iya, iya. Jadi tahun 2003, 2004, 2005 Aceh kan darurat militer. Beliau di BKU kan ditugaskan pemerintah di sana sebagai salah satu danyon ya, batalion dengan pangkat letnan kolonel waktu itu. Jadi beliau meninggal akibat kecelakaan helikopter di Lok Sumawe Aceh pada tanggal 21 Juli 2005. Tanggal 22 Juli 2005 dimakamkanlah beliau di halaman Masjid Raya ini. Jadi seperti tradisi wajibnya dalam Islam itu ya, perwaliannya ada laki-laki. Kebetulan anak beliau laki-laki dua-dua. Jadi sebelum pemakaman beliau 22 Juli 2005 putranya yang tertua berusia 8 tahun dinobatkanlah jadi sultan di depan jenazahnya. Yang sekarang usianya 20 tahun yang tinggal di Makassar ya. Jadi ketika itu Sultan Toto ini ya, Tengku Toto kita sebut, meninggal dalam usia 39 tahun dengan pangkat letnan kolonel ya. Beliau tamatan Akmil tahun 88. Dan ketika itu setahun sebelum beliau meninggal itu beliau baru selesai sisko di Bandung ya pasnya. Nah, itu tentang Sultan Delhi ya. Sedangkan yang masjid ini dibangun pada masa kedaulatan Sultan Delhi yang ke-9. Saya jelaskan ini Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Sultan Delhi yang ke-9. Sebelumnya kalau menurut sejarahnya istana Delhi ini berada di Delhi Tua, sekitar 20 km di selatan dari masjid. Oke mas, di sini ada Quran besar, mari kita saksikan. Hadiah dari Kibas Pakistan untuk Masjid Raya Al-Masyun ini. Ya. Jadi Quran ini tulisan tangan asli. Tulisan tangan asli. Ini surat Al-Kahfi ya. Tafsirnya dalam bahasa Urdu atas samping dan di bawahnya. Dalam bahasa Urdu ya. Jadi sengaja Quran ini dipajangkan di sini dan di lock up. Kenapa? Ya, bagi jamaah yang mau baca, yang berukuran kecil kan ada ya. Kalau Quran ini di masjid ini hampir sekitar 40 tahun sebelumnya berada di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta. Itu dihadiahkan oleh dubesnya ya. Dan Quran ini berasal dari Karachi, Pakistan. Saya nggak jelas tahu, yang jelasnya Quran ini berusia 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Kalau masjid ini per 10 September tahun ini usia masjid ini genap 111 tahun ya. Jadi ini surah Al-Kahfi ya. Yang jelasnya tafsirnya dalam bahasa Urdu atas samping dan di bawahnya. Silakan ya. Oke, ini tempatnya dulu pria ya. Yang sedangkan di belakangnya ada untuk penunggu wanita. Yang bangunan Belanda asli yang di dalamnya kubah ke bawah itu ya. Bangunan Belanda asli. Sedangkan yang samping ini sama tempat wudhu wanita adalah bangunan baru ya. Ini apa ini? Oke, Mas, ini bagian wanita. Ini mimbar belakang. Ini digunakan oleh bilal atau muadzin, terutama sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Jadi mimbar belakang ini terbuat dari kayu jati batu asli, sesuai dengan konstruksi bangunan ini. Ini masih asli semua kecuali catnya. Biasanya masjid ini proyek catnya itu 5 tahun sekali atau 6 gitu ya. Dengan ukiran saya lupa tadi menceritakan karena arsitek ini seorang Belanda ya. Beliau dapat inspirasi untuk mendesain konstruksinya berasal dari apa?
gaya Moorish style Maroko ya. Ini yang ada yang di dinding. Ini lambang dari Moorish style Maroko. Kalau kita amati, ini kan seperti orang duduk berdampingan ya, sedang sholat. Jelas sekali. Oke, yang jelasnya masjid ini sejak 3 tahun yang lalu lah dilengkapi dengan air tradisional ya. Sebelumnya bukan nggak bisa, cuma dipertahankan keasliannya. Ini masnya sementara kalau mau lihat bangunan sini ambil shoot dulu, nanti saya tunjukkan ruangan samping ini. Shoot aja bagian sini dulu. Oke, jadi ini punya 4 kubah samping. Ini salah satu kubah samping yang ada di wilayah Al-Masyhur ini ya. Oke, tadi saya jelaskan tentang kaca. Ini kaca patri ya. Saya jelaskan sebagai besar kaca itu bergantung dengan kaca lokal karena ada banyak yang pecah ya. Ini bisa kita bandingkan. Ini yang di bawahnya adalah kaca lokal. Sedangkan yang aslinya yang atas itu yang bulat kecil itu berasal dari Tiongkok, Cina. Ya. Oke. Nah, ini seperti kita amati ruangan samping dari ini seperti lubang kunci keyhole ya. Ini salah satu keunikan dari Masjid Raya Al-Masyhur. Arsitekturnya. Ini areal pemakaman dari keluarga Sultan Delhi. Biasanya di sini yang bergelar tengku, datu ya, pemangku adat datu itu ya, orang tua ya atau tuan kalang dulu. Sedangkan yang besar itu adalah makam Tuan Syekh Hasan Maksum, imam pertama Masjid Raya Al-Masyhur ini. Yang besar ya. Dia meninggal sekitar 92 tahun yang lalu. Kita menuju ke ruangan samping. Nah, ini salah ruangan samping yang lain. Ini juga digunakan untuk sholat, terutama sholat Jumat ya. Kalau ruangan utamanya tentu kan di sini sama dengan itu ya. Tapi sayang ini udah bocor ya dan terbias dari sana. Itu kaca yang aslinya. Ini udah berbagai upaya ditambal dari pihak kenajiran ya. Bahkan ada yang membantu pun dari pusat waktu itu ya. Tapi tetap bocor juga. Ya, mungkin materialnya nggak sama. Kubahnya itu atasnya ya. Itu terbuat dari metal kubahnya. Sekarang kita berada di ini adalah areal pemakaman dari keluarga Sultan. Ini hanya keluarga Sultan Delhi yang bergelar tengku dan datu melakukan ini ya. Dan tengku itu adalah gelar tertinggi di Kesultanan Delhi, sedangkan gelar datu itu adalah gelar pemangku adat dan orang-orang kaya itu Kesultanan Delhi. Yang besar ini sudah saya jelaskan dari jalan, ini makam dari imam pertama Masjid. Jadi inilah kita sekarang berada di pemakaman makam dari Tuan Syekh Hasan Maksum, imam pertama Masjid Raya Al-Masyhur ini. Beliau meninggal sekitar 92 tahun yang lalu. Oke, jadi beliau dimakamkan di sini. Kadang-kadang banyak juga jamaah yang ziarah, terutama setelah sholat Jumat ya. Di dalam mas. Di sini. Kita masih berada di ruangan belakang atau samping ini.
beliau meninggal akibat kecelakaan pesawat Mandala 5 September 2005. Yang ketiga itu Pak Jamin Raja. Ginting ya Pak? Hah? Ya benar. Jamin Ginting. Yang ketiga itu Pak Raja Jainal, mantan gubernur di pesawat itu, tapi Pak Raja Jainal dimakamkan di makam pahlawan ya. Oke, jadi ada beberapa pejabat lainnya di pesawat itu. Itu 5 September 2005 ya. 2 bulan setelah Sultan Delhi meninggal. Sultan Delhi meninggal 21 Juli 2005 di Lok Sumawe Aceh. Kecelakaan pesawat helikopter ya. Kita ke makam Tungguri Jalnurdin dulu, bisa disebut. Gubernur Sumatera Utara yang beliau meninggal kecelakaan pesawat Mandala 5 September 2005 di Medan ya, di Jalan Jamin Ginting gitu ya itu. Di sini areal pemakaman orang tua beliau juga dan saudara-saudaranya. Silakan mendekat, lebih dekat, duduk di situ, itu ya. Jadi bahkan di area pemakaman ini ada kuburan seorang wanita Belanda, Ibu Katarina. Mohon maaf saya nggak bisa bawa soalnya karena pertanyaan semua ya. Sebenarnya kalau nggak semua enak dengan Ibu Katarina adalah seorang Belanda. Beliau mualaf sebelum kawin dengan seorang Datuk Saiful Azaz. Bu Katarina meninggal tahun 1971, sedangkan suaminya Datuk Saiful Azaz yang orangnya itu kebakaran meninggal sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi seperti kita amati masjid ini. Kalau saya boleh bertanya, masjid ini menghadap ke mana sekarang? Ya jelas kiblat, tapi kiblatnya di mana sekarang? Iya benar. Seperti ini. Jadi pedomannya lihat aja, kubah ini kan bandingkan dengan ini. Kalau dia sejajar kemari, berarti masjid ini menghadap ke barat kan? Menghadap ke kiblat. Kan kubah belakangnya di sana. Oke, ini pemakaman dari putri Sultan Delhi yang 9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam. Nah, putri beliau Tengku Sri Kemala. Sultan Delhi yang 9 yang membangun Istana Maimun dan masjid ini pada masa kedaulatan beliau ya. Ini makam putri beliau, menantu dan cucunya. Ya. Dari sini aja masuk. Masuk aja nggak apa-apa. Itu Sri Kamala, putri dari sebelah kiri. Tengku Sri Kamala adalah putri almarhum Sultan Delhi yang 9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam, yang membangun Istana Maimun dan masjid ini pada masa kedaulatan beliau ya, pas belakang. Sedangkan yang tengah adalah makam cucu dari Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Oke, kita menuju ke area pemakaman Sultan Delhi. Ada 6 sultan beserta istrinya dimakamkan di area ini. Jadi ini adalah makam dari Sultan Delhi yang ke-13, Tengku Osman Mahmud Badra Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi yang ke-13. Yang ketika itu beliau juga seorang perwira militer dan pangkat letnan kolonel. Beliau meninggal akibat kecelakaan helikopter di Lok Sumawe Aceh. Ketika itu beliau ditugaskan pemerintah di Aceh sebagai danyon ya. Jadi beliau meninggal akibat kecelakaan militer di helikopter militer waktu itu di Aceh jatuh ya. Beliau meninggal dalam usia 39 tahun, 1 Juli 2005. Ketika itu beliau berusia 39 tahun. Sedangkan beliau tamatan dari Akmil tahun 1988 ya. Beliau Sultan Delhi yang ke-13. Sedangkan ini makam ayah beliau, Sultan Delhi yang ke-12, Tengku Asmi Perkasa. Jadi intinya setiap Sultan Delhi itu di depan namanya ada gelar Tengku ya. Di belakang nama setiap sultan itu ada Perkasa Alam Shah. Tengku Asmi Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi yang ke-12. Jadi dulu masa pemerintahan Pak Harto, dulu beliau duduk sebagai anggota DPR pusat. Waktu itu Pak Harto kan invite
orang-orang itu sebagai anggota DPR pusat yang berpengaruh di daerah ya, termasuk beliau. Jadi beliau meninggal setelah itu sebagai anggota pensiun sebagai anggota dewan. Itu tanggal 4 Mei 1998 beliau meninggal di Jakarta. Tanggal 5 Mei 1998 dimakamkanlah beliau di sini, ya. Sebelum pemakam beliau, putranya yang tertua waktu itu udah jadi perwira militer. Berusia 27 tahun dinobatkan jadi sultan di depan jenazah beliau, yang beliau meninggal tahun 2005 ya. Oke. Jadi Tengku Hasmi Perkasa Alamsyah, sedangkan ini makam dari istrinya waktu itu Zainab, yang berasal dari Aceh. Zainab dekat itu. Istri dari Sultan Delhi yang ke-12, mama dari Sultan Delhi yang ke-13 ya. Kalau sekarang Atu dari Sultan sekarang ya. Sedangkan yang di tengah adalah makam ibu Sultan Delhi yang ke-12. Yang ini adalah makam Tengku Husni Gelar Tumenggung. Ketika Sultan Delhi yang ke-12, Tengku Hasmi, beliau adalah gelar Tumenggung. Di setiap sultan itu ada sultan muda atau raja muda. Itu ini tua sultan ya. Setelah sultan raja muda itu baru Tumenggung gelarnya. Kalau nama beliau ada Tengku Husni ya. Oke. Jadi kenapa dipersiapkan sultan muda? Intinya kita kesultanan ini kan prinsip-prinsip Islam ya. Perwaliannya kan laki-laki. Apabila seorang sultan tidak mempunyai anak laki-laki, ya. Jadi ketika dia meninggal, maka adiknya yang laki-laki. Perwaliannya dalam Islam ya. Dengan arti kata bukan dimonopoli laki-laki. Laki-laki itu mendapat warisan lebih banyak. Kenapa? Karena untuk melindungi saudara yang perempuan. Untuk prinsip dalam Islam ya. Dalam Islam itu semua diatur adil saja. Bukan berarti itu dimonopoli sama laki-laki dalam perwalian enggak. Ini 4 sultan sebelumnya beserta istrinya. Silakan Mas kalau mau ambil syuting ya. Sini. Masuk aja ke dalam dekat-dekat aja. Buka sepatu gimana? Hah? Enggak buka sepatu. Enggak terus ya. Tinggalnya baik aja. Siap ini udah habis. Ya, kalau Mas mau ambil slip putih dari sana, itu lebih bagus ya. Oke, Mas Irfan, Mas Didi, terima kasih atas kerjanya. Ada oke. Oke, Mas Irfan, terima kasih atas kerjanya. Dengan saya Edi, pemandu lokal ini, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan info yang saya berikan itu walaupun terbatas berkenan bagi Oke, terima kasih. Oke, demikianlah penjelasan dari Bapak Edi. Terima kasih. Tetap tonton channel saya, Depan Awan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.